Halo Sobat Komsos, ketemu lagi kita di program Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Oke, di studio Bisik sudah ada Ibu Evi Wiryasugata. Tandanya kalau udah kedatangan Ibu Evi Wiryasugata kita bakal ngobrolin seputaran, macam-macam ya, Bu, ya. Iya, betul. Kesehatan mental atau misalnya keluarga dan lain Iya, sebagainya. Tapi sekarang kita bakal ngobrol lebih ke remaja. Ya, gangguan mental pada remaja nih. betul. Karena ternyata nih Sobat Komsos ya, ada istilah yang baru saya tahu adalah barcode. Barcode yang digunakan oleh, anak-anak Anak-anak remaja, zaman sekarang iya? ya. Bahkan anak SD juga sudah ada. Jadi, Oh, kenapa hal ini tuh harus jadi, apa ya, semacam perhatian mungkin ya buat mhm, ortu. Jadi saya pernah menangani ada mhm. satu kasus anak SD sudah barcode. Nah itu dia, barcode penasaran kan barcode itu apa? Nanti ya, tunggu gitu. Nah ini saya ingin, dulu, menginfokan kepada Sobat Komsos bahwa Mhm, pada tahun 2022 nih ternyata ya agak-agak nyontek sedikit ya, Bu, mhm. ya, takutnya nanti salah sebut gitu kan. Ini menurut, survei Indonesia National, Adolescent Mental Health Survey itu tahun 2022 terdapat sebanyak 15,5 juta atau 1 dari 3 remaja Indonesia itu mengalami kesehatan mental. Oh, Wah betul. ini, 1 dari 3 remaja ya. Iya, Jadi agak-agak gimana gitu tiga sementara puluh persenan ya? iya 34,8 iya Mhm. 30%-an gitu. Nah sementara menurut laporan dari WHO 1 dari 7 anak berusia 10 sampai 19 tahun itu diketahui memiliki masalah psikologis. Iya. Waduh, kok iso, Bu? Kayak gitu, masih remaja loh padahal ya. Iya, Beban karena hidupnya apa sih? Kan kalau banyak oh sekarang. sekarang banyak? Sekarang banyak, dari tekanan, akademis ya. Mmm, Jadi kan kita juga tahu ya sekolah-sekolah, memang sudah berubah mmm, ya, tetapi juga kita tahu juga tantangan di luar juga banyak, godaan betul, ya, dari gadget mhm, karena pandemi, ada keterikatan dengan gadget yang demikian besar. mmm, Sehingga banyak anak-anak remaja yang sudah melewati nih sekolahnya sudah offline, tapi keterikatan dengan handphone, dengan ya macam-macam lah ya, itu mhm, sulit sehingga ada keterpakuan. oke. Tapi kan sebenarnya kalau misalnya kita pikirin Mhm. ya yang tadi, Itu ya, cuman satu loh, eee, baru dari akademis, baru dari belum akademis. tuntutan orang tua, Oh ya, terlalu banyak atau terlalu besar? biasanya begitu. Antara 2 sih yang paling bahaya, dicuekin atau terlalu dituntut, Mmm, itu pun tidak sehat untuk si anak. mhm, Yang berikutnya, tadi kita udah bicara soal lingkungan, bully dari teman. mmm, itu Anak-anak seusia juga bully itu kenceng, jadi, stop bullying deh ya, ya. 2024 nih udah gitu ya, stop Tapi deh kan udah berhenti gitu. bully itu kan juga dicontohkan ya kalau menurut saya. Kalau kita para orang tuanya juga, tanpa sadar, Mhm, mungkin sering bully dalam petik, bully verbal ya. Misalnya kita ngomongin siapa, "Ah, dasarlah dia mah gini gini gini." Kan sebenarnya kita memberi contoh kepada anak mmm, kita, bahwa mhm, itu sesuatu yang wajar. Nah jadi kita nggak bisa bicara stop bully mmm. kalau kita tidak mencontohkan perilaku itu. Jadi, memang harus dari balik lagi keluarga ya, Keluarga, terutama orang tua nih iya. gitu yang harus, lebih aware dengan, apa ya, dengan perkataan kita, kalimat-kalimat yang kita keluarkan gitu agar itu juga tidak dicontoh, oleh anak-anak kita nantinya Betul, pastinya ya, Bu, iya. ya. Disclaimer ini tidak menyalahkan, lagi-lagi orang Tidak tua, menyalahkan orang tapi tua, kan basic-nya memang, pendidikan, untuk anak itu basic-nya di keluarga ya, di dari keluarga keluarga. terlebih dahulu gitu kan. Nanti kemudian beralih ke orang-orang signifikan lah di Mhm. sekitar dia, termasuk juga guru. Sebenarnya faktor-faktor yang tadi kan, yang memicu, gangguan kesehatan mental pada remaja itu kan bisa dibilang ya tadi beberapa faktor tadi ya, tapi kan sebenarnya balik lagi ke pola asuh juga sebenarnya itu sangat Salah mempengaruhi ya? satunya. Jadi kalau pola asuhnya benar, ya, anak kan belajar mengolah stres, Mhm, mengolah kekecewaan, tahulah ya bahwa hidup itu pasti ada momen bahagia,
tapi momen gagal juga ada. Kalau kamu di momen gagal, apa yang harus kamu lakukan? Nah, tapi Kak ada pola asuh kan yang apa ya, memprinseskan atau memprinskan anaknya. Jadi anaknya nggak boleh ngerasa apa ya, gagal. Anaknya juga tidak pernah dilarang. Pokoknya apa yang diberikan lah, yang penting anaknya diam dan happy. Bentuk kasih sayang katanya. Iya betul, Iya. tapi kenyataannya ketika dia di sekolah misalnya menjadi mengganggu. Ya, Jadi saya harus balance. harus balance dan kita juga harus memikirkan anak ini tidak hidup di sekolah, di rumah saja. Dia juga hidup di masyarakat. Salah satu bentuk masyarakat terkecil adalah sekolah. Memangnya apa dengan, gangguan mental pada remaja apa yang bisa terjadi gitu, karena si pola asuh tadi misalnya, memprinskan atau memprinseskan si anak gitu di rumah? Misalnya dia nggak mau mengalah, Mhm ya, menghalalkan segala cara. Kalau dia nggak suka sama temennya, oh pokoknya dia bukan kelompok saya. mhm. Maka kita boleh hujat dia, kita boleh bully dia, ya. Mungkin bully yang paling tidak kelihatan tapi dampaknya besar tuh bully verbal. Mhm. Kalau bully fisik kan kelihatan lah ya, Kelihatan. dicubit, di apa Tapi gitu. kan kalau yang namanya bully verbal itu ke hati dan itunya kebawa terus kan, Bu? Betul. Dan itu yang sering menyebabkan akhirnya si remaja ini mengalami tekanan. Mmm. Nah, ketika mengalami tekanan dia tidak bisa mengolah dan tidak ada orang yang bisa care kepada dia, akhirnya ya itu yang Barcode. tadi barcode itu. Nah. Salah satunya ya. Barcode itu ya, ini yang perlu diketahui oleh orang tua nih, lebih. Karena kan anak-anak zaman sekarang tuh yang melabeli nama itu dengan barcode. Barcode Ya. itu sebenarnya apa sih? Kita tahu kan kalau belanja tuh ada barcode-nya gitu Ya, kan. betul. Tit gitu. Barcode itu kan bentuknya garis-garis ya. Mhm. Zaman dulu perilaku ini kita sebut dengan self injuries atau self harm, melukai diri, ya. Nah, jadi bentuknya garis-garis kayak barcode, San. Nah, itu mereka Oke. untuk menyamarkan supaya orang tua atau orang-orang sekitarnya tidak ngeh, ya mereka mengatakan itu barcode. Jadi kalau misalnya nih orang tua mendengar Kata barcode, jangan sangka, oh anaknya baru belanja atau apa gitu. Itu harus lebih aware ya? iya. Jadi artinya coba aja dilihat apakah anaknya selalu pakai baju tangan panjang. Mhm. Ya. Mhm. Karena saya pernah ada kasus ortunya tahu itu ketika tidur Mhm. tersingkap itu ternyata ada bekas. Biasanya kalau misalnya udah yang kena barcode itu gangguan mental yang seperti apa sih, Bu? Ya biasanya karena dia merasa tidak punya siapa-siapa. Yang tadi tidak bisa mengolah emosi itu? Tekanan, Oh tekanan tadi? ya stres ya. Jadi saya pernah ada kasus anak SMA barcode karena dia merasa dia tidak punya teman. Temannya tidak pernah mengajak dia main, temannya tidak menghargai dia kecewa dengan keluarga. Ya. Nah, ada masalah sehingga orang tuanya pisah. Dia mulai barcode. Padahal itu sakit kan ya kayak gitu ya? Betul, tapi mereka tuh merasa ketika melihat darahnya keluar, itu beban yang ada di dalam dirinya itu merasa plong. Itu berarti kan kalau misalnya anak zaman sekarang nih ya, kalau oke lah kita, ini dulu, istilah dengan kena mental. Kena Anak zaman sekarang nih, apakah Ya. misalnya kalau orang anak zaman sekarang, oh kena mental, kita harus langsung cepet-cepet, coba lihat tangannya apakah di-barcode atau enggak gitu? Ya. Di-barcode, udah nge-barcode atau belum gitu? Kena mental itu kan anak-anak zaman sekarang itu dimarahin aja ya, atau dia kecewa sesuatu ya, terus dia mengatakan gua kena mental deh, cintanya ditolak, aduh gua kena mental nih. Nah itu kan sebenarnya belum gangguan jiwa, Itu hanya istilah anak-anak. lebay lah kalau menurut saya ya. Itu lebay, jadi betul lah dia mengalami tekanan, mengalami stres, tapi belum sampai menjadi sesuatu yang harus apa ya, diselesaikan dengan bantuan profesional. Harus aware-nya maksudnya pas kapan nih? Ketika si anak ini ada perubahan perilaku biasanya.
Oke, setelah diputusin misalnya ya, atau Mhm. nggak diterima, ditolak Heeh. gitu kan, terus bilang, "Aduh kena mental nih." Itu sebenarnya dari omongan itu sendiri, apakah orang tua harus sudah mulai, Ajak ngomong, ah, sebenarnya kamu kena mental tuh kenapa? Dan kemudian orang tua harus meluruskan bahwa namanya percintaan itu kan ada 2 orang, mhm, sama-sama suka, yang satu suka mendekat, mungkin yang satu suka menjauh. mhm, Jadi kamu salah, kamu dapetnya yang suka menjauh, ya is okay. Ya kamu cari lagi, kamu coba introspeksi, apa sih yang kurang dari saya? perlu diluruskan nggak misalnya kena mental tuh ini loh artinya dengan ya gangguan mental kamu harus hati-hati mengucapkannya, takutnya salah persepsi atau apa gitu? Betul, tapi biasanya begitu dikatakan begitu, anak-anak akan jawab, "Ah, dasar kuno nggak tahu," gitu ya. Karena memang beda pola pikirnya. Kalau kita kan melihat dari kacamata yang lain ya, Mhm, bahwa harus dipisahkan, kena mental itu bukan gangguan mental mhm, atau gangguan psikologis, belum tentu. Tapi mungkin ada rasa kecewa aja, mhm, malu, tapi belum sampai menjadi gangguan, ya. Jadi kalau saya selalu memisahkan, ada yang kita sebut dengan common problemnya, ada yang memang sudah spesifik harus tanda petik itu sungguh-sungguh ditangani. contohnya common problem dan Yaitu yang tadi spesifik? tadi kalau putus cinta itu sebenarnya kan common problem, kecuali diputuskannya itu dengan kasar atau ditolaknya itu dengan kasar, dengan hinaan. Mhm, Nah itu berarti kita harus membackup bahwa kamu worth it loh, dia yang nggak worth it. Karena dia tidak, caranya tidak baik. mhm. Saya pernah ada yang depresi, ketika digali gali gali itu, dia pernah ditolak cewek dengan cara seperti itu. Dengan kata-kata yang Nggak kurang sopan, oke gitu ya, eee, menyakiti. merendahkan, itu. Tapi kalau kenapa? Si ceweknya sih nolaknya biasa-biasa aja, cuma ngomong, "Ah, nggak mau ah, saya mah belum pengen pacaran." Ya sudah dong, artinya dia punya hak juga untuk memilih. Nah, kita ajarkan itu, gitu. Nah, itu masih common, ya. Mhm, Misalnya ada orang nggak pedulian, ya, itu common problem. Kadang-kadang orang kalau bukan merasa bagian hidup kita, masalah kita kan kita nggak peduli. mhm. Tapi ketika dia sudah tidak peduli pada semua hal, nah kita perlu bertanya, "What's wrong?" Ada apa? Apa yang salah? Ah, nggak peduli aja gitu, pasti ada yang salah ya? Ada yang salah. Misalnya contoh, ya, ada yang misalnya Cisan kalau pergi olahraga di berenang, misalnya suka berenang, berenangnya di Sampurna Mhm. misalnya, ya. Kemudian satu hari, ini kelompok lah ya, Mhm, pergi bareng. Satu hari ketinggalan nih sama kelompok, pergi sendiri. Nah, diantarlah misalnya sama teman lagi yang lain, dianterin salah nganterin ke Abadi. Lokasinya sih deket ya, mhm, sama-sama Setiabudi. mhm, Nah, tapi ketika nyampe di Abadi, terus, "Ih, kok nggak ada ya? Udah pada pulang? Ah, ya udah nggak jadi," gitu mhm. ya. Dan terus dengan anteng aja ngomong, misalnya, "Eh, kenapa?" "Enggak ada, gua ke sana juga udah pada nggak ada." Padahal kan berenangnya di Sampurna. Nah, pertanyaannya, masa ketika kamu turun di Abadi, kamu nggak ngeh? Mmm, Kan tampilan depannya juga beda. beda banget gitu ya. Nah, kalau itu sampai terjadi, artinya orang ini atau anak ini bukan, hal yang sepele, ketidakpeduliannya itu harus sudah menjadi sesuatu yang diperhatikan. Ini termasuk gangguan mental juga, Bu? Iya, Tapi banyak yang nggak. nggak ngeh Iya, 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 nggak ngeh, cuman ngomong, "Ah, anaknya nggak perhatian." iya, Loh, iya, nggak perhatian, tapi kalau sampai seperti itu kita harus mencari tahu kenapa dia sampai nggak perhatian. Apakah tidak ada perbedaan perilaku ketika dia berlaku baik atau dia berlaku kurang baik? Sehingga si anak tidak belajar bahwa kalau saya baik, saya oke, saya mendapatkan, apa ya, penghargaan, penerimaan. Ketika saya berlaku kurang baik, saya juga dapat, tapi lebih bersifat dicuekin, ya.
Mhm. ditegur. Nah, kalau dua-duanya tidak ada kejelasan, nah ini kan membuat si anak, ya udah cuek aja, Oke. atau selalu ada tangan yang menolong. Aha. Nah ini yang tidak disadari ya. Ini Berat simpel, iya. common, tapi ketika sudah eksesif atau masif ya, nah itu kan berarti harus menjadi perhatian khusus. Dan itu prosesnya lama. Karena kita harus meng-counter pendapat dia. Apalagi anak remaja ya, banyak Betul. jawabannya biasanya. Banyak, ngeyel, Aha. ya, logikanya nggak masuk tapi merasa paling benar. Saya pernah remaja gitu juga, Ya, gitu loh. semuanya sama. Jadi jangan ngerasa remaja-remaja zaman sekarang, selalu dipojokin gitu. Enggak, aku juga pernah remaja ya gitu juga sih, Sama, ngeyelnya gitu juga sama, gitu. cuman remaja dulu dengan remaja sekarang tuh bedanya, tekanan yang dirasakan berbeda. Zaman dulu yang namanya tekanan dan gangguan itu kan terbatas. Mhm. Zaman dulu TV juga hanya berapa stasiun ya, ya, Betul. dan hiburan lain kan nggak ada ya. Mhm. Waktu itu belum ada YouTube ya. Belum zaman-zaman Jadi, itu. wah paling oper-operan Channel TV. channel TV aja, kemudian ada TV kabel Mmm. masuk ya, itu udah mulai lebih ya. Kemudian Tapi masuk, nggak semua punya nggak semua kan? punya karena itu berbayar. Muncul nih si YouTube yang lebih mudah diakses, Netflix yang lebih murah. Ujungnya menjadi arus informasi itu lebih banyak, maka ketika seorang remaja tidak masuk dalam situasi ini kadang-kadang kan dinilai lola ya, loading Loading lila, lama, loading lama. loading lama gitu, loading lila lah. Nah jadi kan dia merasa ditanya ini nggak ngerti, ditanya itu nggak tahu. Ih, ari kamu teh ansos pisan. Antisosial. Iya, nggak tahu apa-apa. Nah berarti kalau gangguan mental yang harus di-awareness sama orang tua apa aja Nah, biasanya? Nah, ketika yang paling sederhana kan tadi bukan barcode ya, tapi Heeh. ketidakpedulian yang sudah demikian obsesi ya, banyak hal ditanya, "Apa? Nggak tahu." "Nggak mau." "Terserah." Tapi ketika diambil putusan, nggak suka dan Mmm. ngambek. Nah, itu artinya ada something wrong dari anak ini. Ya, anak ini harus diajarkan simpelnya, ketika lu nggak bisa milih, orang lain yang memutuskan, lu nggak boleh komplain. Tapi Mmm. kalau lu mau mau berjuang, mau keputusan lu ngomong. Oke. Bahasa anak remajanya gitu ya. Mhm. Nah, atau yang lain yang sudah mulai tadi barcode, sering sakit. Sakit flu gitu maksudnya? Atau Flu sakit salah satu bisa kalau stres berkepanjangan tuh flu. Lambung, asam lambung, GERD berarti? GERD, ya kemudian juga bisa, diare Mhm. ya, bahkan sakit jantung itu termasuk juga psikosomatis. Pusing yang paling sering tuh. Mmm. Pusing tuh kan susah dilacak ya, Mhm. kalau apa-apa, "Aduh puyeng, aduh pusing." Nah Iya. terus ngelacaknya gimana coba? Kadang-kadang gini, Harus puyeng harus pakai istirahat gelombang ya. istirahat aja tidur gitu. Nah itu ada beberapa kejadian, anak tuh di jam-jam tertentu bilang pusing, masuk ke UKS, di UKS mah sehat. Sehat. Oh berarti mungkin pas pelajaran itu dia penuh tekanan? Bisa penuh tekanan atau dia nggak mau, nah itu udah psikosomatis. Jadi Oke. artinya kalau ortu anaknya selalu sakit, sering sakit, yang pertama selalu saya sarankan cek fisiknya ke dokter. Di dokter ada masalah nggak? Kalau dokter ngomong sehat-sehat aja sih Bu sebenarnya. Mhm. Ya, bahkan saya pernah nanganin satu anak tidak mens selama hampir 2 tahun. Wah, Wah, emosinya tuh siklusnya luar biasa, nggak teratur emosinya banget. emosinya itu sampai up and down sekali karena dia pernah mengalami tekanan di sekolah yang lama. Mhm. Maka yang saya sarankan udah ke ginekolog dulu, Mhm. diberi obat supaya keluar. Nah, ketika sudah mulai keluar baru digali lagi. Nah, bahkan mohon maaf ya, ada juga anak yang menahan BAB sampai 20 hari nggak BAB. Gara-gara? Ya dia protes kan, menahan itu kan bentuk protes. Mmm. Dengan ketidaksukaan dia di rumah dan di sekolah. Oke. Ini Nah, orang tua harus, ya kan kita perlu tanya ke dokter. iya. Jangan ya udah makan ini aja, cobain ini enggak, bawa ke dokter, ya bawa ke rumah sakit,
dikeluarkan, kemudian ya saya beritahu kondisinya seperti apa, ortunya di rumah mencoba pendekatan lain, ya puji Tuhan ya lancar lagi, gitu. Yang lain? Sulit tidur, Sulit tidur. ya insomnia lah ya, dalam tanda petik. Bahkan ada anak SMP yang sudah konsumsi obat tidur. SMP? Ya. Obat tidur itu kan harus ke dokter kan ya? Dia dapat dari dokter, dan di kita kan kalau apoteknya kenal suka dikasih. Beli. Jangan. Iya, tapi itu Iya, realitas, iya ada. bener. Ya. Nah, jadi ada yang seperti itu, dan berarti kalau sudah seperti itu harus ada penanganan pertama secara medis dulu. Ada kelainan atau tidak? Kalau tidak ada kelainan, artinya ini pure psikologis. Maka bawalah dia konseling. Tapi kalau ada sisi medisnya, tangani dulu medisnya. Ketika dokter sudah ngomong ini sudah oke, tapi kok masih ngerasa begini-begini ya. Nah, coba konseling ke psikolog gitu ya. Karena kemarin saya lagi menangani kasus itu, istilahnya belanja dokter ya. Apa tuh? Apalagi tuh? Shopping dokter. Shopping dokter. Jadi artinya sedemikian dia takutnya, masalahnya, ada kekhawatiran yang berlebih. Dia tuh udah ke 10 dokter ahli. Dokter ahli loh ya, bukan dokter umum. Berarti subspesialis ya? Spesialis, sudah ke spesialis, sudah sampai ke luar negeri. Saya nggak tahu nih, terakhir berangkat pertengahan bulan ini saya belum kontak lagi melihat. Ya. Nah, agak sulit kalau kita mau masuk dan dia tidak juga punya sisi iman. Kan anak sekarang banyak yang agnostik. Ngaku-ngaku agnostik. Betul. Oh betul, Jadi agnostik. kalau ditanya agamanya apa, saya sih Bu percaya Tuhan aja. Nah, itu kita agak sulit. Ya, tapi kalau misalnya dia masih bisa diarahkan secara spiritual, jadi nanti tuh berjalannya tuh komprehensif, San. Spiritualnya dibangun, ke medis, kita psikologis. Seperti itu. Kalau saya masih percaya dengan cara seperti ini. Tapi banyak yang mereka kalau misalnya harus ke psikolog, aduh agak ragu gitu. Entah itu ragu karena stigma orang, atau misalnya nggak perlu deh kayaknya udah aja cukup medis, tapi ternyata ya ada gangguan itu gitu, harus ke Ya. psikolog didampingi gitu. Karena gini, kalau kita ke medis saja seringkali kan dikasih obat. Sebenarnya yang harus kita tahu juga akar permasalahan kenapa dia bisa begitu. Medis tuh apa yang dia rasakan kan, bukan Iya. psikiater kan? Ke psikiater ke juga, psikiater. psikiater kan nggak punya waktu untuk ngobrol lama. Jadi itu tidak tergali dengan panjang. Biasanya didampingi psikolog memang ya. Nanti dia curhatnya itu dengan psikolog, karena kita konseling itu bisa 2 jam. Nah, nanti kan digali terus ya sampai dari usia 0 sampai 5 tahun, ada apa yang kamu masih ingat ya. Bahkan perlu dalam kandungan. Entar dulu Bu ya. Oke. Digali dari usia 0 sampai dengan Dari lahir lah. Dari lahir gitu, atau perlu sampai dari Hamil. Dari hamil. Berarti kalau dari hamil orang tuanya? Ya, dia cari tahu kepada orang tua, sambil biasanya ada teknik kita mengajarkan mereka untuk bisa merasakan, dulu kamu pernah merasa apa saja. Oh, saya merasanya kayak dulu gini. Coba kamu cek ke ortu gimana. Emang masih pada inget ya Bu ya? Ada yang ingat, tapi nggak semua. Sebagian besar sih enggak. Harus tanya ortu. Kalau misalnya terjadi hal, dari usia 0 sampai 5 tahun apa yang kamu, kalau misalnya sama sekali nggak ingat hal itu dalam Nggak proses apa-apa. pengobatan Nggak mengganggu? apa-apa. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi kita gali lagi. SD ada masalah nggak? TK pernah dibully nggak? Kalau dia jawab kayaknya nggak ada deh, nggak ada masalah. Berarti biasanya itu defense. Oke. Karena kalau kita gali-gali ujungnya, misalnya dia sedih banget ya, kok sakit-sakitan, terus ditanya, ya sih Bu, saya tuh sangat trauma dengan namanya perceraian. Oke. Kenapa? Saya tapi udah damai kok dengan masa lalu. Tapi ketika dia cerita terungkap bahwa ketika ortunya cerai, dia tuh yang paling sedih. Dia yang paling kehilangan. Sementara buat saudaranya yang lain, ortunya cerai itu
kayak apa ya, happy gitu, karena nggak ngelihat lagi Berantem. berantemnya depan mata dia gitu, aman. Nah, terus digali lagi, akhirnya terungkap lagi ada kekecewaan bagaimana dia belajar menerima ibu sambung. Karena pernikahan dia tuh nggak diberitahu gitu, tahu-tahu bapaknya, dia disuruh pergi liburan, Ternyata nikah lagi. balik udah ada ibu baru di rumah gitu misalnya. Syok dong. Ya bukan, sebelumnya udah kenal, tapi kan Oh. jadi bingung kenapa dia jadi tinggal di rumah saya gitu loh. Jadi keputusan yang bijak atau nggak bijak ya? Itu nggak bijak ya, karena sebenarnya kan kita harus mempersiapkan si anak tuh bisa nerima. Ya, bahkan saya pernah nanganin ibunya udah meninggal, anaknya masih SD nih ya. Anaknya tuh ketika papanya punya teman baru, perilakunya udah mulai aneh deh, macam-macam gitu yang nggak biasanya. Terus bapaknya nanya, gimana ya Bu ya? Oh kayaknya dia nolak deh. Dan ternyata dari ngobrol itu dia nggak suka gitu loh, papanya punya pacar. Ini juga bisa terjadi gangguan kesehatan mental itu ya? Betul, tapi karena anak ini cepat ya, baru sebulan lah bapaknya udah mulai ngeh, jadi kan itu mulai bisa ditangani. Berarti cepat penanganannya. Betul. Semakin cepat penanganannya akan semakin baik ya kan? Semakin baik, betul. Jadi jangan misalnya udahlah kan dia memang nggak pedulian aja gitu yang tadi Bu Evi Nggak. bilang nggak pedulian yang paling basic gitu ya. Ternyata itu gangguan mental juga salah Iya, satunya yang gitu kan. harus kita perhatikan ya. Mungkin memang nggak mengganggu orang lain, tapi lama-lama pika sebelen gitu kata orang Sunda mah. Karena kan misalnya kerja kelompok kan ditanya, "Kamu ngapain?" "Nggak tahu." Ya, temen-temennya kan sebel kan. Nah jadi balik jadi tetap konseling kita lakukan, tapi mungkin penanganan secara medis baik itu dari dokter ahli ataupun dari psikiater itu diperlukan untuk membantu kelancaran dari proses penyelesaian masalah dia. Kalau anak remaja kemungkinan depresinya lebih besar atau lebih kecil dari orang dewasa? Sama aja, Oh sama tergantung aja? karakternya. Kalau dia karakter yang sehat, yang seperti saya ngomong, kan kemungkinan untuk dia mendapatkan tekanan lebih kecil. Tapi kalau dia tipikal yang rawan terhadap stres kan lebih gampang kena dan move on-nya butuh waktu. Kalau sudah sampai depresi gitu, perlukah dia mengkonsumsi obat? Harus. Oh harus? Harus dulu. Supaya dia sampai satu titik dia oke, baru kita secara psikologis masuk. Karena bukan banyak sih, ada beberapa yang ngomong bahwa obat mah nggak perlulah gitu. Harusnya afirmasi aja dengan kata-kata afirmasi gitu kan. Kita Betul. juga sering bilang di sini bahwa coba deh kata-kata afirmasi itu bagus Betul. sekali gitu kan ya buat diri kita pribadi gitu. Tapi gini, kita harus lihat ya, kalau stresnya atau depresinya itu masih pada taraf yang low, ya memang nggak perlu. Dengan afirmasi, dengan relaksasi itu bisa dibantu. Bimbingan psikolog ya, Ya. pantauan Ya apa? karena afirmasi itu kan kita berikan sesuai dengan keadaan orang itu. Jadi nggak bisa kita nyontek, oh di TikTok ada, di ini ada saya pakai. Belum tentu itu cocok dengan diri kita. Kan kita menentukan afirmasi ketika kita sudah menggali permasalahan. Kalau misalnya sudah taraf yang mild, maka itu harus wanti-wanti. Coba deh afirmasi ya. Tapi kayaknya ini nggak bisa langsung ada hasil ya. Oh berarti hayu dibantu dulu ke psikiater. Mungkin ke psikiater juga obatnya juga sangat ringan ya. Tapi lebih bisa membantu kondisi lebih oke, itu lebih mudah. Tapi kalau sudah pada taraf yang tinggi, ya artinya dibantu dulu sampai satu kondisi kita bisa masuk. Karena ketika orang depresi atau stres tinggi, anxiety yang tinggi, kadang-kadang kan kita ngomong juga nggak didengar ya. Kita tahu pendapat kamu salah, tapi kita kan nggak bisa mengatakan dia salah karena dia merasa dia posisinya saya orang yang terdesak. Bisa saya merasa yang dipersalahkan. Maka ketika dia merasa ditekan lagi, defense-nya semakin kuat.
Kalau anak remaja depresi, Ibu, Bu Evi Mhm. pernah menangani kasus anak remaja depresi, apa sih yang mereka rasakan? Sendiri, nggak punya teman, nggak dimengerti siapa-siapa, sampai yang terakhir tuh yang pernah ada itu mencoba bunuh diri. Ya akhirnya biasanya kalau Ya, depresi berat itu suicide ya? ya suicide. Dia coba makan, Antimo, makan Panadol, obat-obat seperti Ah itulah, hah ah hah. sampai 30 tablet. OD Sehingga, ya? OD itu suhu tubuhnya ngedrop, karena mungkin juga belum waktunya, kalau istilah saya kamu harus bersyukur sama Tuhan karena sebelumnya ada temennya telepon, nanya, terus dia cerita, "Gue lagi nggak puguh," gitu. "Kenapa?" "Gue habis ini." "Hah?" Gitu. Temennya ngomong, ke ibunya, telepon. Ibunya jadi telepon kan, ibunya tidak tinggal satu rumah, ibunya ngomong, "Sebentar, mami mau datang mau masak." Jadi dia bukain pintu, ya, ya Mhm. udah lemes. Mmm. Udah lemes. Jadi yang akhirnya guru karena posisinya tidak jauh dari sekolah, Mhm. guru dari sekolah semua datang, itu dibawa juga kan guru datang pakai motor ya, nggak pakai mobil, supaya cepet aja sampai jadi bonceng 3 ya. Dia Mmm. di tengah, di depan dipegang, itu udah sampai ke sana udah harus didorong. Oke. Tapi terus dimasukin alat ya, yang dikeluarkan itu Ah hah. semuanya. Iya 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 iya. Berarti itu yang dirasakan oleh remaja yang pernah Mhm. Bu Evi tangani ya, mereka Sama, merasanya orang sendiri? dewasa juga kan merasa sendiri, nggak ada orang yang mengerti Mmm. dia. Ketika kita berbicara tentang sesuatu yang benar pun dia merasa, "Kamu nggak ngerti saya sih di posisi itu." Maka biasanya kalau saya menangani orang-orang yang sedang mengalami depresi, saya nggak pernah meng-counter. Oke, saya dengerin dulu. Kalau orang tua harus, waspada nih, ini anaknya sudah pada tingkat depresi, kelihatannya apa perilakunya? Biasanya lebih suka sendiri, Mhm. ya. Ada apa-apa tidak mau ngomong. Biasanya menunjukkan beberapa perilaku ya. Ada kalau anak-anak sekarang kan senang posting ya. Jadi klien saya yang bunuh diri itu sebelumnya dia pernah posting. Postingnya itu ada golok, ada pisau lah, pisau dapur, Oh, ya, pisau apa, kayak orang Sunda ngomong bedok ya, becincang itu, ya. ya. Jadi, dia taruh di meja, meja lipat tuh loh yang kecil, itu terus ada apa lagi gitu, tapi semuanya benda-benda tajam. Mmm. Dia posting foto, dia Mhm posting di IG, terus temennya kan bingung, ngasih tahu ke gurunya. mhm. Nah gurunya kontak saya, karena ada ini pernah saya tangani, "Bu, ini Teh, gimana?" Waduh, saya bilang, "Hati-hati." Besoknya udah kejadian. Oke. Itu ya, perilaku yang berubah. Perilaku yang berubah, kemudian juga Selera mungkin makan? selera makan biasanya menurun, Mmm. cenderung cuek ya. Kalau diajak ngomong nggak pedulian. Nah, ini harus sudah wanti-wanti ada apa sih? Nah, tapi orang tua juga harus bijak ketika perilaku itu muncul, jangan ditekan lagi gitu. Jangan kayak diinterogasi, "Hei sini duduk, ada apa sih ada apa sih?" Mmm. Jangan begitu, cari tahu. Bagaimana caranya biar bijak, jadi anak tidak merasa lebih tertekan dan tidak merasa lebih stres gitu karena pertanyaan-pertanyaan orang tua? Ini memang agak sulit ya, banyak orang tua merasa, "Aduh, nggak bisa deh saya begitu Bu, kalau Hmm, ibu mah udah psikolog." iya. Cobalah kita menjadi teman anak-anak kita, Mmm. masuk ke dunianya mereka. Susah Bu Evi. Sebenarnya nggak susah, asal kita mau sedikit malu. Sedikit malu. Sedikit malu, sedikit belajar tentang istilah-istilahnya mereka. Istilah zaman sekarang Istilah zaman ya. now, terus jangan alergian kalau mereka lagi cerita apa, kita jangan alergi. Misalnya mereka ngomong anjay gitu, Mhm. apa, jangan, itu ngomong apa?" Nggak usah, ya tanggapi dengan santai aja gitu. Oh oh dunianya mereka seperti itu. Ketika kita sudah bisa menjadi teman, nah itu kita biasanya bisa menggali dari orang-orang sekitar itu. Kita bisa ngobrol, emangnya ada kejadian apa sih gitu? Oh ya, misalnya, "Tante ini teh si gini gini, nih Om ini si ini teh gini gini gini, kemarin tuh ke anaknya gini gini." Kita jadi tahu. Tapi emang anak remaja yang depresi bisa diajak ngobrol sama orang tua? Biasanya belum, makanya kenapa harus ditangani profesional. Jadi kita cari tahu dari teman-temannya. Jadi orang tua yang
ngobrol dulu cari tahu, ngubungin si A, si B, si C gitu ya. Iya. Kalau perlu gurunya juga, apakah ada yang Biasanya harus bicara juga dengan guru. Kalau kita nggak bisa masuk melalui teman-temannya, kita bicara dengan guru sekolah. tapi biasanya Bisa ke guru-guru WK zaman atau ke BK-nya. Nah, nanti biar mereka yang cari tahu dari orang sekitar apa yang terjadi. tapi biasanya guru-guru zaman sekarang lebih ini ya, lebih aware ya, Bu, ada yang kadang-kadang suka ditelepon Ya. kan, kalau sekarang udah mulai kayak gitu ya, Lebih Bu? aware, lebih mau juga mendekati anak. Hmm, oke. Penanganannya jadi jangan malu kalau misalnya udah kayak gitu, jangan ragu lah ya, bukan jangan malu lah ya, Lebih ke ya, utamakan untuk membantu dulu, keselamatan dulu ya. keselamatan. Karena kalau misalnya udah depresi mah larinya akhir-akhirnya Biasanya ke suicide. udah barcode, udah tanda-tanda itu, biasanya kan, utamanya barcode dulu ya? Ya, barcode tuh gini, barcode tuh kadang-kadang nggak ada niat bunuh diri loh, Oh, nggak ada? nggak Dia ada, menyakiti aja? menyakiti. Tapi ketika dia kedalaman, bablas kan, Ah, iya 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 iya. bablas gitu. Ada seorang ibu yang konseling dengan saya anaknya, sampai jam 12 malam dia bawa anaknya ke rumah sakit karena ini udah darah ngucur mana-mana. Mhm, Panik lah kan dia bawa pergi. oke. Agak ngeri ya sebenarnya, bukan agak ngeri sih, ngeri banget sih gitu. Ngeri karena, mungkin hal yang harus kita patut pahami bahwa zaman ortunya ketika remaja dengan zaman sekarang itu ada perbedaan. Mmm, Soal tekanan ya, soal contoh ya, belajar karena ini kan arus informasinya demikian cepat, mmm, betul nggak? mhm, Ya. Nah, tekanan yang dirasakan juga berbeda ya. Kalau zaman dulu nggak suka paling cuma diolok-olok aja. Kalau zaman sekarang itu bisa sampai ada tekanan fisik ya, mhm, dipermalukannya itu mati-matian gitu ya. Dan banyak anak yang tidak punya karakter yang kuat. mhm, Kenapa? Karena, ortu sekarang tuh kan lebih anak nggak boleh dihukum, anak nggak boleh mmm. apa, sehingga si anak tidak belajar untuk berhadapan dengan situasi-situasi yang menekan dan dia mencoba untuk beradaptasi dengan situasi itu. Mental baja lah ya Iya. istilahnya ya. Kalau mental baja mau ditekan seperti apa juga pasti dia akan lebih kuat gitu Iya, karena kan. satu hal yang ortu nggak boleh lupa ya San, kenapa harus punya mental baja itu, di luar sana itu nggak sama dengan di keluarga, Mmm, dirujak cenanya, dirujak. dirujak ku netizen ya. Nah berarti Mmm. jenis gangguan mental yang paling sering dihadapi remaja apa aja, Bu? Misalnya ada top 5-nya gitu? Top Biasanya 5 biasanya kalau yang sekarang gitu ya, dari mulai sakit ya, yang yang tadi? psikosomatis Mhm, ya, yang paling sering tuh insomnia, sakit lambung, itu paling sering. Pusing mmm, juga, karena pusing tuh paling sulit untuk dilacak. "Bener gak sih kamu teh pusing?" gitu ya, mhm, nggak jelas. Yang kedua biasanya, ada anak-anak remaja yang disebutnya ansos ya, nggak bisa bergaul. mhm. Itu mungkin introvert kali? Enggak? Beda ya, Oh, introvert dengan tidak bisa bergaul tuh kan beda. Kalau introvert dia bisa bergaul, tapi mungkin dia nggak bisa cerita siapa dia, masalah dia, ansos. ya. Jadi kalau ansos kan memang nggak tertarik gitu. Kemudian yang mungkin yang paling sering dialami itu adalah bully, Mmm, ya. Jadi bully secara verbal itu zaman sekarang itu keras. Dan saya sih mengatakan tidak ada satu sekolah pun yang steril dari bully. masih ada ya? Pasti ada. Cuman penanganan dari sekolah, dari pihak sekolah itu cepat atau tidak, ya. Yang berikutnya yang tidak boleh lupa, mulainya bergesernya nilai-nilai rohani. Sehingga banyak anak yang kalau mengalami, dia merasa ini hukuman, ini dia yang salah, saya benar, Mmm, ya. Kenapa? Karena ada yang konsep merasa bahkan ketika ortu merasa dia mengatakan, "Bu, saya itu salah dosa apa ya sampai Tuhan menghukum saya?" Jadi
apa ya, cari kambing hitam kali ya, playing victim lah. Playing victim. Playing victim, tapi playing victimnya bisa ke Tuhan gitu ya, bisa playing victimnya ke orang sekitar. Saya mengalami ini karena orang lain. Jadi itu yang paling sering yang terjadi ketika playing victim itu terus dipakai, kan akibatnya dia nggak pernah tahu bahwa sumber masalahnya sebenarnya dirinya. Kalau misalnya kayak apa sih, narsistik itu termasuk juga ya? Narsisistik Narsisistik. itu gangguan, ini juga? Iya, betul. Betul, itu gangguan. Kalau zaman dulu disebutnya histeria ya. Oh, histeria. Kalau zaman dulu, kalau Heeh. sekarang beda gitu. Itu narsis. Jadi dia selalu harus ke saya. Maka ketika makan posting. Aku gitu makan posting. Semua makanan loh. Oh, enggak. Kan ada orang yang semua makanan diposting, lagi ada di mana diposting. Bukan food Food vlogger, bukan. bukan. Tapi lebih ke arah pengen nunjukin aja ke orang-orang, gue punya ini, gue lagi begini, gue begitu. Tapi ada ya anak remaja yang Ada. mengalami narsisistik ini ya? Nah, cuman mungkin bentuknya itu lain. Misalnya kalau anak remaja itu, yang narsis itu biasanya bukan ke self, tapi foto-foto gitu bukan. Tapi apa-apa harus saya. Kalau misalnya ditunjuk sama guru orang lain, nggak terima. Kalau kita nanya paling gampang ya di kelas apa, langsung angkat jari. Terus aja dia. Sampai temennya Nggak dikasih kesempatan. nggak dikasih kesempatan. Dan dia ketika melakukan itu dia happy. Dia nunjukin ke gurunya, apalagi orang baru, saya ini orang aktif dan saya orang pintar. Bukannya bagus untuk menunjukkan bahwa, dia memang punya kemampuan? Ya kadang-kadang juga ngaco kan jawabannya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua kita harus mengajarkan juga bahwa kesempatan itu tidak hanya untuk dia, tapi ketika dibuka termin boleh rebutan ya boleh ya. Maka kita biasanya sebagai guru, kalau saya pas masuk misalnya di satu sekolah, coba yang oke, kamu udah dari tadi udah bagus pertanyaannya, coba teman kamu dulu ya. Ya saya alihkan seperti itu. Supaya dia menyadari bahwa dalam kehidupan itu kita juga harus membangun orang lain sama. Tidak boleh hanya saya. Oke. Dan apa yang harus dilakukan oleh orang tua nih untuk pola asuhnya, harus bagaimana nih pola asuh orang tua agar lebih bijaksana gitu, agar anaknya juga ya anak-anak kita lah ya Bu ya, remaja-remaja ini tidak, apa namanya, tidak terkena gangguan mental? Yang pertama mungkin orang tua kembali ya, menyadari bahwa sebagai orang tua kita tidak bisa mendampingi anak kita 24 jam setiap hari sampai dia tua. Maka kita harus mempersiapkan mereka di mana di luar itu tidak hanya semua manis, ada juga pahitnya, ada asemnya, rasanya itu banyak. Nah, yuk kita coba merasakan rasa-rasa ini dan itu dilakukan kalau di rumah itu bagian dari proses belajar dan proses adaptasi dia. Nah, yang kedua, ortu juga jangan alergi untuk belajar mengenal dunia sekarang tuh seperti apa. Ya. Nah, jadi perlu nanya gitu. Kalau ini gimana ini gitu ya. Enggak apa-apa gitu. Ya. Jadi kita tahu sebenarnya apa sih yang sedang berlaku. Yang ketiga, sebagai ortu kita juga harus peka apa yang menjadi kendala pada anak kita, apa yang menjadi kelebihannya. Maka di dalam membangun atau berkomunikasi kita juga tidak boleh hanya memikirkan yang minusnya dari anak kita, tapi kita juga harus mengemukakan yang positif atau kelebihannya. Sehingga si anak tetap mempunyai pride. Ya. Yang keempat, ketika mulai ada kita merasakan ada something wrong loh sama anak kita, jangan sungkan untuk bertanya. Jangan sungkan untuk ngobrol dengan guru BK mungkin ya, atau guru sekolah, wali kelas, cari tahu apa yang terjadi. Gali, sampaikan supaya mereka bisa bantu. Dan yang kelima adalah ketika kita sudah dapat semua informasi dan kita tahu saya tidak bisa menangani ini sendiri, yuk konseling kepada profesional
Apakah itu mulai dari medisnya atau kita langsung ke psikolognya dulu, nanti biasanya psikolog akan mengarahkan. Nah, nanti yang terakhir bolehlah tambahan-tambahannya, misalnya yang seperti tadi afirmasi, ya itu sangat membantu, saya setuju ya. Atau yang disebut mungkin kalau kami biasa nyebutnya relaksasi, tapi ada bahasa lainnya mindfulness ya, itu membantu. Tapi ketika si anak sedang mengalami masalah yang berat, itu bukannya tidak membantu, tapi prosesnya very slow. Karena itu kan menggali yang dalam. Ya, jadi tangani dulu yang urgentnya, baru setelah itu kita mulai masuk untuk mengolah supaya anaknya tahu permasalahannya di mana dan dia punya cara untuk beradaptasi dengan permasalahan itu. Jadi 3 berjalan beriringan, spiritualnya jalan, medisnya jalan, psikologisnya juga jalan. Bertiga-tiganya jadi seimbang. Seimbang. Dan ini bukan hanya untuk anak remaja sih sebenarnya ya. Ketika orang dewasa mengalami juga sebenarnya prosesnya sama. Tapi mungkin bukan ortu yang aware, pasangan yang aware. Ya semoga tingkat tingkat gangguan mental lebih menurun ya Bu ya. Iya. Di tahun-tahun sekarang gitu, biar anak-anak Indonesia juga lebih sehat. Yuk kita bangun bangsa dan negara ini dengan sehat mental pastinya ya. Betul. Bu Karena Evi. dengan sehat mental kita bisa mempunyai kreativitas yang lebih baik. Bu Evi makasih ya sudah ngobrol di sini, sudah bincang asik di sini. Semoga ini bisa bermanfaat ya buat sobat Komsos yang menyaksikan episode kita kali ini. Oke, Bu Evi kita pamit ya. Ya. Sobat Komsos terima kasih ya sudah menyaksikan episode kali ini, dan saya dan Bu Evi Wiryasugata pamit. Kita ketemu lagi di episode Bisik selanjutnya ya. Thank you, dadah.